Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus kembali. Hari ini kalau Anda masih bisa bernafas, masih menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, biarlah Anda juga boleh mengucap syukur dan memuji Tuhan. Di saat ini saudara, saya mau membaca dari Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu nanti hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, secara singkat saja saya akan katakan, kalau Anda benar-benar sudah mengalami kebaikan Tuhan ya, Anda sudah bertobat, Anda sudah menerima hidup baru dari Allah di dalam Kristus Yesus, Anda tahu bagaimana Anda harus hidup di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, bersiap-siaplah senantiasa, karena Tuhan sendiri berjanji Dia akan datang. Dan kita tidak tahu kapan Dia datang. Ya, sebagian sudah terlelap tidur, kelelahan, kok nggak datang-datang. Ketika Yesus datang, Dia sedang tidur. Ketika Yesus datang, Dia nanti sedang sibuk dengan hal-hal yang lain. Saudara, saya dan Anda perlu mendisiplin diri di dalam rohani ya. Sebagai orang Kristen kita perlu mendisiplin diri di dalam rohani ya. Kita perlu mempertumbuhkan kerohanian kita sehingga kita siap sedia, kita siap senantiasa untuk berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengasihi saya dan saudara. Terkadang melalui pergumulan hidup ini, saudara, kita melupakan Tuhan. Tetapi biarlah Anda saat ini, saya ingatkan, saya mengingatkan saya sendiri, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan menaruh Tuhan di nomor 2. Ya. Kerinduan kita untuk bertemu Tuhan, kerinduan kita untuk menyambut Tuhan, saudara, itu selalu ada di prioritas utama. Dan kalau itu menjadi prioritas saya dan prioritas Anda, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir ya. Pada saatnya tiba, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal domba-dombanya, Tuhan mengenal siapa yang akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan mengenal juga yang pura-pura mau bertemu dengan Yesus tetapi tidak pernah mempersiapkan
dirinya untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus tidak menjadi bagian yang nomor satu bagi mereka. Saudara, ingatlah, biarlah Yesus tetap nomor satu di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara, sehingga sesibuk apapun, sebergumul apapun, senantiasa kerinduan saya dan saudara untuk berjumpa dengan Yesus tidak kita abaikan. Tuhan memberkati.